Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gase, langkah mundure, langkah kencote. Baik teman-teman, malam hari ini kita alhamdulillah bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Setelah tadi malam kita berangkat itu tidak mendapatkan hasil apapun teman-teman. Jadi setelah pertemuan Eyang Wijaya Pantolo dengan saya terus ditatangi oleh pihak sana, pihak dari Bedor Kampala itu tadi malam itu tidak menunjukkan apapun teman-teman. Itu apakah mereka sedang melakukan sebuah persiapan atau apa kita belum tahu sama sekali. Kita benar-benar muter-muter satu malam itu, tadi malam tidak menemukan apapun kecuali temennya Mas Putra itu yang hahaha itu banyak, tapi tidak kami videokan teman-teman ya. Ya semoga malam hari ini setelah pertemuan itu menyatakan bahwasanya pihak Bedor Kampala memang sudah mempersiapkan kapanpun siap untuk terjun melawan atau peperangan itu. Doakan saja teman-teman, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kita mengatasnamakan harga diri ya. Itu bisa dikatakan luka lama yang terkelupas kembali. Dengan harapan luka ini bisa benar-benar sembuh, syukur-syukur kering, tidak meninggalkan sebuah bekas apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman ya. Terus ada yang mau nambahin, monggo. Sampun Mas. Sampun, kata-kata mungkin mumpung lagi masih nyantai Dari sana mungkin. Monggo. Saya dulu Mas. Wis bertele-tele. Ngarep apik-apik ning mburi ngelek-ngelek. Munggah kaji nggawa cengkeh. Raine siji, lambene akeh. Waduh, lambene akeh. Ning kene lambe kabeh. Aku kira dhewe, Mas. Enggak, Aku cek mikir kok. Cek mikir. Wes rek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cupu belum tentu lucu, yang berkelas belum tentu keras. Pilih-pilih jika ingin menindas, salah pilih, Anda akan tewas. wis keras lur. Keri. Senggol dong. Wis keras lur. Keras lur. Mas Bursa ya? Lah aku sansoyo Mas. ini dulu. Siap itu. Saya tak pikir sih lo, Mas. Ya wis. Jika cantik dan bentuk tubuhmu untuk memikat, maka yang datang hanyalah laki-laki penikmat, bukan laki-laki penetap. Wis masuk lur. Kau sih botak. Saya dulu apa Pur dulu? Mas Gase dulu lah. Oh ya. Biarlah waktu yang menjawab, biarlah hasil yang berbicara. Ingat, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Bahagiakanlah yang pantas dibahagiakan. Masuk. Enggak pantas enggak usah dibahagiakan. Tidak Nanti usah. sakit hati. Biar bahagia sendiri. Power. Iya yo. Ayo. Wah kece tenan iki. Apa Mas? Ada Untuk meroket. iya. Ada pepatah mengatakan Apa tuh? saat kita mulai mempercayai orang lain, pada akhirnya kita akan mendapat dua jawaban. Teman hidup atau pelajaran hidup. Ingat bos, kepercayaan itu mahal, pengkhianatanmu yang murahan. Jadi ketika Anda membuat komitmen, Anda telah membangun harapan. Ketika Anda menepati janji, Anda telah membangun kepercayaan. Saya, putra direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kata-kata hari ini selanjutnya. Bawa berita apa piye? Oh pantas dari tadi diem itu ngapalin kayaknya. Ajaran jadi presenter itu Mas. Saya putra direksi yang bertugas mewakili pada hari ini selanjutnya. Baik teman-teman, doakan saja semoga malam hari ini kita mendapatkan hasil, setidaknya ya informasi lah, sehingga kita tidak bingung untuk langkah selanjutnya itu seperti apa. Atau persiapan apa yang harus kita benar-benar persiapkan. Jadi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gase, langkah mundure, langkah kencote. Kalau potong ya, Rek. Oke, dari situ. Gak saya, patene yo, bocong.
Nyari siapa, Mbah? Siapa? Oh, alhamdulillahirobbilalamin, Mbah. Kok kamu jauh sih? Harusnya kamu di sini. Tidak, saya tadi sudah di depan duluan. Untung nggak kebablasan kamu ke sana. Ambil dulu, Mbah. Ya, Ini Mbah, sini Mbah, duduk Mbah. saya tolongin. Ini Mbah, duduk Mbah. Tolongin gitu loh. Jangan. Ini pantat saya kok. Monggo Mbah, duduk Mbah. Masa disogok, Mbah? Aduh. Mbah, Mbah. Ini nggak ada teh apa-apa gitu. Ya Allah. Saya tuh haus aja loh. Tapi tuh kalian kok nggak bisa mengerti gitu. Harus saya bilang, saya minta duduk. Ini Mbah. Baru dikasih duduk. Kenapa ini? Enak lah, Mbah. Ini apa ini? Air bening, Mbah. Kok kecut-kecut gitu? Enggak. Oh, salah Mas, di kuda. Ini apa ini? Salah Mas. Nah, Ini kan di kuda sih, Mbah. Kayaknya. astagfirullahaladzim, Mas. Saya salah sih, Mas. Enggak tahu. Mas, Ini nih, nggak enak. saya salah, Mas. Tahu. Aduh, Air degan itu, Mbah. astegan. Hah? Air degan. Kalian ini gimana? Sehat nggak? Ya alhamdulillah. Mau ditanya orang tua kok pada bingung nih. Saya mau ngomong gimana ya? Kalian nih kalau nggak digamblangin, nggak ditanya, oh nggak ada. Apa namanya? Iya, Apa lu, Mbah? Bingung, Mbak. Mengenai kejadian yang kemarin itu, Pak, gimana yang Mbah Hariman cerita waktu kejadian kan ini kan sudah berlarut-larut, Ya, Mbah. iya kan kemarin udah dikumpulin itu, Mbah. Hasilnya gimana, Mbah? ya kan tahu sendiri. Semalam aja nggak ada apa-apa, Ya, nggak ada informasi yang bisa kita dapatkan untuk melangkah ke langkah berikutnya. Akan tetapi ketidakadaan tersebut mempunyai dua jawaban. Satu, itu tiga, Mbah. udah ganti. Satu, itu memang sebenarnya dia sedang mempersiapkan sesuatu yang mematikan. Serangan yang benar-benar dahsyat sedang dipersiapkan secara diam-diam. Atau dua, itu apa sih? Dua. Atau dua, memang dia menghindari kalian. Ketakutan. Mereka sadar akan kekuatan di bawah kalian. Akan tapi dua kemungkinan ini belum ada yang bisa memastikan gitu loh. Bisa saja yang satu, bisa saja yang dua. Menurut Mbah Hariman sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, kayaknya dia sedang mempersiapkan. Karena lawan yang berat itu adalah lawan-lawan yang bertipikal diam. Kita lebih mudah melawan 10 orang bertipikal pemarah daripada melawan satu tapi dia pendiam. Susah ya, Mbah? Iya, kita tidak bisa menebak karakter dia seperti apa. Satu orang itu pendiam, kita berbalik arah sebentar, bisa saja dia menusuk dari belakang. Akan tetapi 10 orang yang pemarah sedang kita hadapi, itu dia sudah menyerang kita dan kita bisa bersiap-siap. Gitu loh. Nah, jadi di sini kemungkinan itu masih belum bisa Terbaca ya, Mbah? terbaca. Kalian perlu hati-hati. Sekarang kalau saya pikir secara tolak ukur, ratusan yang lalu saya bersama Eyangmu Wijaya Bantolo, mereka saja bisa meluluhlantahkan kita. Apalagi sekarang ratusan tahun berlalu, sudah dipastikan kekuatannya akan berlipat-lipat.
Tambah kuat ya, Pak. Iya. Nah, terus kemarin sebelum yang kemarin itu kalian gimana? Katanya kok kamu kebanyakan tidur. Bisa mimpi itu Mbah, saya kan bertemu dengan tafsir mimpi itu. Terus itu apa, tukang apa itu? Dia itu katanya biasa membaca mimpi, menafsirkan sebuah mimpi, Mbah Saliman. Siapa itu namanya, lupa. Apa? Tukang tafsir mimpi itu temannya yang Jaya Pantolo katanya. Ya, membaca tafsir mimpi itu pun bagus, Mbah Saliman, menambah percaya diri. Kesimpulannya dari mimpimu itu apa? Diartikannya. Ya kita maju melawan, insya Allah menang, Mbah. Jadi kamu mimpi minta diartikan, setelah diartikan arti dari mimpimu itu kamu diisyaratkan untuk maju berperang Ya, di atas angin dalam kemenangan gitu di peperangan itu, kurang lebihnya seperti itu. iya. Gini, sebenarnya mimpi itu hanyalah bunga tidur yang tidak bisa menjadikan sebuah patokan. Bisa saja mimpi itu dibuat oleh pasukan musuh. Namanya musuh itu akan berbagai cara dilakukan untuk menghancurkan lawannya. Jadi kita tidak dapat berpatokan dalam mimpi. Ya saya sih itu, Mbah, yang namanya mimpi ya. Cuma kan memang kok saya rasa mimpinya bagus. Terus saya ceritakan sama bapak saya pun demikian. Ceritakan sama yang Wijaya Pantolo pun demikian. Ya. Makanya kan coba ditanyakan kepada ahlinya. Juga ahlinya itu mengatakan mimpi itu dibagi menjadi 3, Mas Saliman. Mimpi yang memang hanya bunga tidur, mimpi yang karena kejadian peristiwa kita ingat-ingat, dan mimpi yang sebagai petunjuk. Dan kriteria mimpi yang saya mimpikan itu katanya erang-erang atau petunjuk. Itu sih katanya, Mas Saliman. Hal benar atau tidaknya sih ya mimpi yo. Ya, saya tidak menyalahkan ayahmu, tidak menyalahkan si penafsir mimpi. Akan tetapi saya tegaskan lagi, namanya mimpi yaitu hanya mimpi. Jangan terlalu dibuat sebuah pondasi patokan. Eyang Wijaya Pantolo kenapa mengiyakan penafsir mimpi? Karena sebuah luka eyangmu itu sebenarnya sudah diredam. Karena mendapat sebuah suntikan semangat, menjadikan percaya diri. Ya seperti itu eyang Wijaya Pantolo. Dia merasa lebih percaya diri akan bisa mengalahkan musuh terdahulunya. Gitu loh. Tapi bukan berarti mimpi itu kamu jadikan sebuah patokan. Bisa saja mimpi itu menjebloskanmu ke dalam jurang kekalahan, kehancuran. Gitu. Nah, aneh ini, Pak. Sumpah, biasanya langsung dus. Iya. Ini kok aneh ya? Langsung diam gitu loh. Nah, justru ini yang lebih berbahaya. Saya bilang lebih baik menghadapi musuh 10 berkarakter pemarah daripada menghadapi 1 orang berkarakter pendiam. Tuh. Nah, sampai sekarang pun Eyang Wijaya Pantolo belum mengisyaratkan apapun kepada saya. Ya, karena beliau juga masih dalam keadaan bimbang. Sebenarnya beliau itu tidak ingin permasalahan ini mencampuri dirimu. Karena beliau sayang dengan dirimu. Ya, saya sih paham itu, Pak. Karena beliau tidak ingin terjadi apa-apa oleh dirimu.
suntikan semangat, kepercayaan diri. Beliau yakin bahwa dirimu tidak akan terjadi apa-apa. Karena itu luka yang terdahulu sampai kapanpun tidak akan bisa terobati. Sebelum Seperti itu. mengalahkannya Sebelum mengalahkannya. Gitu. Karena memang si Bedor Kempala ini, dia itu diajak bicara baik-baik nggak bisa, malah mengibarkan bendera peperangan yang menimbulkan banyaknya pejuang-pejuang agama dulu itu pada gugur di sana gitu loh. keras kepala berarti ya Bang. Iya. Nah ini susahnya ini seperti ini. Dia itu tidak menunjukkan itikat melawan atau itikat damai atau apa, tidak ada kejelasan. Tuh. Apakah dulu strateginya juga sama seperti ini ya? Oh tidak, sudah sangat jauh berbeda. Kalau dulu bagaimana ya? Dulu itu pas gitu. Bedor itu tidak setuju, tidak sejalan dengan Eyangmu Wijaya Bantolo. Itu langsung dihajar karena satu perkataan Eyangmu. Yang batu-batu Masalah itu ya Pak? batu yang disembah itu loh. Iya. Batu yang disembah terus batu diinjak-injak setiap hari. Diinjak-injak sama Eyangmu itu diibaratkan seperti itu. Bedor Ampala tidak terima, langsung pres. Nggak lama-lama. Nah sekarang kok seperti ini gitu loh. Permainan yang berbeda ya Pak? Saya tadi juga udah ngobrol banyak sama Eyangmu tuh. Apa namanya? Siapa Pak? Lupa saya. Yang mana? Eyangnya banyak ini Mbah. Soalnya Yang Wijaya Bantolo. Bukan. Bukan Prabu mah, dia lagi itu dia. Siapa Pak? Lagi nggak tahu masak ikan apa. Ngaco Mbak. Mbak Sarimon lagi Itu serius. yang kayak macan itu loh. oh yang Sarif. Nah itu yang Sarif itu tadi saya udah ngobrol banyak. Bagaimana pendapat yang Sarif sendiri Pak Sarifan? Ya dia ngomong sama saya, tapi saya lupa. Apa nggak sebaiknya coba kalian tanyakan langsung sama beliau. Oh saya juga nggak ngerti bahasanya. Ngapak kan Pak? Nggak ngerti, saya cuman iya aja padahal saya nggak ngerti. Daripada saya dibrakot. Cengal aja. Pangeran Pak Sarifan. Tapi santai, Prabu aja saya suruh beli rokok kok. Brakot tuh apa sih Mbak? Ini digigit gitu loh. Dimpluk. Gigit. Gimana dia? Rip. Bibip siapa? Tadi Sarif. Sarif. Ya itu. Eyang Mbah. Rip. Harip. Roy. Kenceng banget ya Mbak Sarifan. Gimana tuh? Oh yo tadi sama aku ngobrol. Betul. Rip. Apalagi berburu apa ya? Buru apa Pak? Ini kan macan mau makan. Nah ini. Ini bukan yang Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teh. Assalamualaikum Pak Teh. Ternyata kamu sudah di sini, Mujahidin. Iya benar sekali. Saya sudah sampai sini terlebih dahulu. Pati Dharmawulo. Kok berubah? Iya emang ini aslinya Mas. Dan cucu-cucumu menanyakan suatu hal yang seharusnya mendapatkan jawaban yang benar-benar dapat meyakinkan jati dirinya. Silahkan. Baiklah, terima kasih. Kau sudah membantu membimbing mereka semua. Silahkan.
Baik. Saya ke sana dulu ya. Saya kebelet. Ya, nah, Coba shop. teman itu, bagaimana? Nah, Yang saya penting sini aja. Enggak usah. Apa yang sudah kau dapatkan sampai detik ini? itulah sedang saya obrolkan dengan yang Mujahidin tadi. Memang Unik Fatih. Di sini kita tidak bisa membaca apapun. Saya sudah berbicara banyak dengan eyangmu, Wijaya Bantolo. Dan kami sudah berusaha merancang sesuatu untuk musuh yang akan kita hadapi. Tapi di sini ada sedikit kejanggalan, ada sedikit masalah yang kita alami. Mengenai apa itu Fatih? Sebuah pasukan yang kita miliki. Kau mengetahui sendiri, beberapa hari lalu, pasukan kita sudah banyak yang tumbang. Dan sekarang, kita sudah dihadapkan lagi, membutuhkan pasukan yang banyak lagi untuk menghadapi pasukan musuh yang menurut saya ini jauh lebih hebat daripada pasukan kemarin. Benar Fatih. Untuk saya sendiri, saya akan siap untuk menjaga siapapun. Itu yang terpenting demi kebaikan. Tapi di sini, kita tidak bisa memaksakan mereka prajurit-prajurit yang belum sembuh dari lukanya. Kita hanya bisa membawa prajurit-prajurit yang siap dan tidak mendapatkan luka. Karena jika prajurit-prajurit yang luka itu belum mereka sembuhkan, itu sama saja mereka akan bunuh diri. Benar Fatih. Itu memang benar. Cuma bagaimana ya Fatih ya? Saya sendiri saya rasa yang awalnya memang tidak tahu menau, saya diberitahu kok saya masuk ke dalam, ternyata memang ada kaitannya dengan kita. Dan itu tidak terfikirkan sedikit pun untuk pesat seperti ini Fatih. Jadi kita baru istirahat langsung melakukan sebuah peperangan, dihadapkan ya. Itu belum saya terfikirkan sama sekali, belum ada persiapan apapun. Apapun yang datang terhadap dirimu, itu adalah yang terbaik untuk dirimu. Ya, itu saya berpedoman seperti itu memang. Yang terpenting, jangan sampai semangat yang ada di dirimu itu menurun sedikit pun. Masih saya jaga selalu. Mengenai kemenangan ataupun kekalahan yang akan kita dapatkan nanti, itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Yang terpenting adalah sekecil apapun kita berusaha di dalam kebaikan, Tuhan akan mencatatnya. Jadi, saya harap lakukanlah hal sekecil apapun di jalan kebaikan. Mungkin untuk saat ini, hal yang perlu kau lakukan, kumpulkanlah pasukan-pasukan yang rela dan tulusnya untuk membantu kita. Siapa teh? Karena satu pasukan pun akan berharga di sini.
untuk menutupi pasukan-pasukan kita yang belum siap melakukan peperangan. Saya sudah berusaha bertemu dengan Kentring Manik. Alhamdulillah, Kentring Manik saat ini sudah siap. Guru Suranggana bagaimana? Beliau pun sudah menyanggupinya dengan para muridnya. Berarti juga saya untuk mengumpulkan pasukan kembali, Patih. Untuk mengumpulkan pasukan itu sih sangat sulit. Tapi jika itu yang bisa dilakukan sekarang, lakukanlah. Baiklah, Patih. Jika memang seperti itu, insya Allah saya diberi tugas itu, saya lakukan itu terlebih dahulu. Baiklah. Untuk kabar selanjutnya, nanti bisa diberitahu oleh Pangeran Syarif ataupun Martaji. Saya pun di sini dan Bilo akan sedikit menyusun rencana mengenai peperangan yang akan kita lakukan dengan jumlah pasukan yang kita miliki, agar kita tidak bisa kewalahan menghadapi musuh-musuh yang akan kita hadapi. Saya setuju. Baiklah, silakan lakukan apa yang harus kau lakukan. Siapa teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Muwajahidin. Silakan sahabat. Bisa gitu ya. Siapa Sariman? Didengerin gak? Nggih, Mbah. Orang tua kalau ngomong tuh didengerin. Nggih, Pak. Disuruh ngapain kalian? Melakukan apa yang harus dilakukan. Lah yang ngapain? Ya, cari-cari pasukan. Tak kira nyari singkong. Itu Pak udah kenal lama sama Patih, Pak? Sama? Mbah Sariman? Wah, saya dulu. Alah. Ini saya. Wah, bisa aja. Sering disuruh beli apa itu? Apa? Yang Patih? Yang pati itu dulu saya suruh beli menyan. Buat apa, Bah? Ya, buat itu. Apa? Buat dibakar menyannya gitu. Mau duduk lagi apa enggak? Ya dari tadi saya nunggu kamu ngomong itu kok. Oh, ya udah duduk lagi, Bah. Mas Diki kok selalu salah ya. Kamu ngasih apa ini? Nah, kamu disuruh ngumpulin pasukan. Iya, Bah. Pasukan? Lah, saya nggak mau yang pasukan nyewa kemarin itu, Mbah. Itu berani berperangnya. Nah, Kalau menang aja, Bah, itu. Kalau menang. itu pasukan yang itu tuh. Yang lihat saya aja pada kabur kok. Pasukannya itu? Pilih-pilih mereka itu. Masa perangnya mau pilih yang warga asli situ? Masa ngelawan saya? Ngelawan siapa? Syarif? Ngelawan siapa itu? Marjito? Martaji. Nah itu. Pemilihnya yang itu warga-warga situ. Marjito. Lihat Mbah Sariman kabur itu. Kabur, jangan pakai itu. Pengecut itu mereka itu. Nggak ada rekomendasi lain nggak, Bah? Waduh. Saya itu dulu kalau perang tuh nggak pernah minta bantuan. Berarti maju sendiri, Bah? Lah saya kabur. Ya sudah. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Iya, Mbah. Laksanakan. Siap, Mbah. Sementara itu saya tak rapat sama itu si Prap itu. Ya. Prap siapa, Mbah? Siapa lagi, Mbah? Prapti. Alah. Prapti. Prabu itu loh.
Masya Allah, Mbah. Rapat dulu ya. Om Pak D, Aja Prabu. Ya, Mas Prabu gitu lah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyari pasukan gimana? Belum ada informasi apapun. Kita menggunakan pasukan siapa itu? Gawang Petakin, dulunya Saklona, Patrick. Bartik. Pasukannya yang Batik kan itu kan kemarin udah luntur semua. Beri bentangan. Kekuatannya udah luntur semua kan. Siapa yang sewaan itu? Rombongannya. Wah itu malah pengecut pol. Harus bayar emas dan lain-lain. Tapi gimana Mas? Akhirnya apa yang Kita kita lakukan? mikir sambil jalan. Siapa tahu nanti dapat kabar-kabar yang menggembirakan. Sudah Makanya sering kasih kabar yang menggembirakan bagi orang, nanti kita juga akan dikasih kabar gembira oleh Gusti Allah. Amin. Amin ya Allah amin. Ya, kita lanjut. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ganang. Mas. Pripun yang Martaji? Assalamualaikum Nang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang Ini apa, Ji? ini peliharaannya Ki Ageng Biro-Patre, Mas. Wes mari. Ngoni anyar Nang. Yo mari ngene numpak kiye lah. Merendi banget Nang. Wong anu jaran ta ya gede. Tapi ditumpaki cetike mlinder Nang. Apa ya, Mas? Yalah. Mantannya sakit. Oh, Kurus katanya kudane. Nang yang rasa iki. Medeni kok. Priwet, Tek? Piye iki? Sehat kok, Tek? Oh, sehat terus. wes. Deh, Nang. Dingene. Sebetulnya Deh. Anak kabar penting banget sumpah, Nang. Yakin? kabar apa yang? Deh. Miki ning omahe Raka Suta anak geger. Kira apa yang? Anak penyusup yo. Anak penyusup, anak rong makhluk nyusup lah kowe. Nyulik Dewi Lanjarsari. Astagfirullahaladzim. Kapan itu yang? Miki urung suwe ki Miki. Kabar iki baru akeh sing pengerti. Nah itu siapa yang dua makhluk itu yang? Biasa orang kena sapa-sapane, tapi ya sapa maning si lagi musuhan karo desa maning. Saya sakang pihaknya si bodor apa sapa kae. Iya paling saka kuwi. Dari bedul kampala yang? Dia sapa maning? Yung si lagi gak musuhan karo kae. Kuis pasti yang. Ya menurut nyong sakang pihaknya kae. Tapi si nyulik sapa-sapa tan urung ngerti sakang sapane. Tapi yang kena nung pikirannya nyong ya sakang pihaknya bodor. Ceritanya gimana ini yang? Ceritanya awal-awal yang? Awal-awalnya sih aku kurang ngerti kepriwe-priwene ya. Ejik-ejik. Kan aku lagi lewat karo biasa. Lagi lalat karo Pak jalan ki mau. Ning omahe Raka Sota kowe lagi geger. Ya wong jenenge sedulur ya tak longok malah Raka Sota lagi gelut dewekan kewalahan. Raka Sota lagi cengap-cengap. Nong aku wis berusaha ke malah dicek melesat gawa Dewi Lanjarsari. Lah nang masih teman dan anu mloes ya kae lah. Malah sebut dikapak-kapak orang. Ya ampun. Lu putih mloes saya kejan. Bukan Raka Sota saya gelem ya gonyong berapa apa kok. Aku yo gelem. Bola Ki Ageng Biro-Patre. Fisik Nah ini serius apa enggak ini yang? temenan nang, yakin ke kabar temenanan. Nggak percaya kok kota Bone Raka Sota bae. Kayak sikil lagi diobati disit. Apa nggak berusaha dicari dulu yang? Ya aku wis berusaha ngudah gen ora ketemu ki dolo banget nang. Yalah. Wah ya patut dolo ki tumbaki wong loro. Sikile isih rada dengklang iki. Ngendi yang kang kiungkung kok. Jangan yo yang melas main Raka Sota nang.
tembeke bewingi ditinggal anak. Siki harus ditinggal bojone. Ngorap dari duda sih nang jan. Dari duda mau kesel ya nyong iki lah. Kesel apa ora? Kesel. Aku rapi trai. Wong detok. Mulane jajal. Kayunen kayak mau nek karo Rakasota. Jalan. Dongke sing demarasike mo. Dewi Lancarsari kene ngene dikapak-kapak nanang. Siji mluwes putih. Lah ya ngonyong ya jen. Lu seneng banget gue malah daripada diculik kayak kita. Ya, yang itu lagi bersedih loh, yang masa digituin. Ya, nyusahan orang niat gue cuma kan nyok. Pikiran kayak gue tok masih deh lagi. Wah, lu kena putih meluas aja diculik ya jelas. Entong bapak entong. Jangan mana-mana ayu nang lagi gede. Tolongnya ke privat jajal lah. Ya, yang kalau saya banyak bagi tugas gimana, saya arahnya kemana? Apa itu? Kena nyok kelangan. Mayune maringen diko. Angger nyorek kelang dari sini sis kena ninyong nang. Itu belum dipastikan, itu dua makhluk itu nggak tahu asalnya dari mana yang. Urung ngerti gue asal sangen di, tapi nek pikiran ninyong, gue serang pihaknya bodor. Duh, repot ini kalau seperti ini yang belum apa-apa. Memang mereka itu diam, tapi tiba-tiba mengejutkan seperti ini ya. Iya. Lah kok urung, ini kabar apa-apa sang pihaknya kan sih? Belum sama sekali. Yang tadi saya bertemu dengan Mas Sariman sama Patih yang mujahidin. Patih udah Patih. Ya Patih cuma mengatakan kita sedang pasukan saja masih dalam penyembuhan, baru saja kemarin lusa kita peperangan. Sedangkan kita sekarang harus dihadapin seperti ini lagi. Paling enggaknya kita suruh menambah pasukan. Lah, aduh posisi. lah, kiana maning masalah si Cimbok. Dewi Lancarsari hilang. Di sisi yang terampung lagi ya. Ya, yang penting Dewi Lancarsari selamat dulu lah yang. Itu penting banget loh. Kasihan. Ya iyalah eman-eman bukti. Entong bersihning karena malah. Ini yang coba kita pencari nanti, saya cari tahu bagaimana lah kejadiannya seperti apa, nanti saya cari tahu aja yang. Daripada kita membuang waktu seperti ini sih yang. Ya. Yo. Berata. Ayo dikulem nih. Maring ngendi. Sing arah. Dek terakhir melayu mawai. Kucing banter ya melayu lah. Yo wis nah, assalamualaikum nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini malah saya dikasih kabar barusan saja kejadian bahwasanya ibunda almarhum dari Mardika atau Dewi Lancarsari itu katanya hilang. Astagfirullahaladzim. Hilang mas. Aduh, gimana mas? Enggak tahu itu yang menculik itu pihak mana, belum bisa dipastikan. Intinya katanya ada dua penyusup yang masuk ke kediamannya dari Raja Rakasota, terus melawan, terus membawa istri dari Rakasota itu. Kita belum bisa pastikan, yang Martaji aja belum tahu, ini baru saja banget ini. Yang Martaji ngejar katanya kehilangan jejak, terus mampir kasih kabar sama kita. Wah, kita berarti fokus untuk informasi dan cari Dewi Lancarsari dulu mas. Info terakhir kemana katanya mas? Enggak tahu. Kehilangan jejak. Duh. Iya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Siapa pasti mas? Ini makhluk yang kemarin. Sungguh nikmat. Nikmatnya. Yang menemui kita sama yang Wijaya Pantolo itu loh. Nikmatnya kita. Yang pagi-pagi itu. Mendapatkan wanita cantik, mulus, mempunyai wajah yang cantik. Maksudnya? Bodi yang sangat istimewa. Itu adalah wanita impian saya. Dan pada malam hari ini saya sudah bisa mendapatkan wanita tersebut. Apa
atas kerjasama kita, akhirnya kita mendapatkan wanita yang kita dambakan. Wah, kira-kira seperti apa rasanya? Ini gimana ini mas? Sungguh pastinya nikmat. Akan ku nikmati. Biar saja saya duluan yang menikmati. Ya, tidak apa-apa. Kau itu ingin mencoba menikmati, belum apa-apa sudah keluar. Karena kecantikannya sungguh di luar akal dari kita semua. Jangan meremehkan saya seperti itu. Kira-kira Ya Allah. wanita secantik itu, apakah ketiaknya juga berbulu? Sepertinya tidak. Lebih baik nanti biar saya cek terlebih dahulu. Kau yang mengecek ketiak, bagaimana? Aku yang menikmati. Wah, tidak bisa. Hei, Ada manusia ini, manusia bodoh. Kukira tidak ada manusia di sini. apa maksudmu yang kau katakan tadi ya? Nikmat. Sudah, kalian tidak usah mencari wanita tersebut. Wanita siapa? Yang jelas kalau ngomong. Saya tahu kalian sedang mencari, ya, wanita dari sahabat yang sedang diculik dua sosok. Saya nggak tahu. Wanita yang mulus sudah jelas ada di kita. Kalian tidak usah mencari. Wanita siapa nggak tahu saya. Salah culik kamu kali. Tentu saja tidak salah. Dia aman bersama kita. Tenang saja. Oh, kamu yang nyulik. Siapa salah culik kali itu ya? Iya, Udah tukang culik salah lagi. malu loh. Wanita seperti itu tidak pantas dengan sahabatmu yang hanya makhluk rendahan seperti itu. Lebih baik dengan kita. Yang tahan lama. Tahan lama, emang ember. Tak apa-apa dia. Tahan lama emang ember. Lebih dari itu. Sungguh nikmat. Terima kasih. Terima kasih manusia bodoh. Lah tujuanmu apa? Masuk tiba-tiba drama seperti itu apa sih maksudnya? Tahu. Udah jelas banget. Namamu siapa sih berdua? Kenalkan. Amdal. Nah, itu perlu kau ingat. Amdil. Wanita. Apa kadal bedil? Wanita itu berada di Amdil. Kalian tidak perlu mencari. Sudah bersama kita. Dan kita akan menikmati wanita tersebut. Cantiknya wanita itu sangat putih. Sampai ini tidak bisa tidur. Jangan seperti itu, sakit. Kalian tidak perlu pusing-pusing mencarinya lagi. Ya sudah aman bersama saya. Maksudnya apa? Dan apabila kalian ingin mencarinya, kalian juga tidak akan bisa menemukan. Ya. Betul. Kalian itu belum sederajat sama kita. Mau melawan juga tidak akan menang. Kita segini, kalian segini. Kalian tuh ngomong apa? Yang kalian culik tuh ciri-cirinya seperti apa memang? Siapa yang kalian culik? Salah orang kali. Tahu, udah salah. Wajahnya cantik, putih, halus. Wah, dibayangkan saja sudah enak. Apalagi dinikmati secara langsung. Tidak bisa membayangkan
wanita cantik, Oh, memang benar ya. istri seorang raja. Wah, betul sekali. Akan dinikmati. Memang benar apa ya, dari dulu pepatah mengatakan pengecut genam cuma mainnya di belakang sih. Iya. Ini kita di depan kalian. Belakang itu mah. Orang kamu menculik dari belakang kita. Oh ini muka-mukanya kayak pengecut ya. Iya. Ah iya pengecut. Oh, Namanya Jamdil. Ini Amdal. kadal. Amdal. Kadal. Oh, pengecut ya. Oh iya Cut kok mainnya di belakang. Ya sudah, jika kalian mengatakan seperti itu, yang penting saya menikmati. Sudah pengecut, salah culik malah lagi. Iya. Tidak mungkin salah. Apa tadi namanya? Lanjar Sari. Akan kita nikmati. Atau seperti ini saja. Saya kasih satu pilihan untuk dirimu. Ya namanya satu berarti bukan pilihan. Pilihan tuh lebih Ya dari harus satu. itu. Ya berarti bukan pilihan. Ya harus itu. Jika kalian ingin wanita itu selamat tanpa tersentuh sedikit pun, betul, maka ikutlah denganku. Betul. Akan kutemukan kalian dengan Pitur Hampla. Ya, betul. Dengan siapa? Kau bertekuk lutut dan kau ikutilah kepercayaan kita. Cium kakinya. Kaki siapa? Bukankah pilihannya sangat tepat Amdal. dan adil? Itu sangat adil jika kalian mau. Tapi jika kalian tidak mau, ya Dal. ucapkan saja. Gini lo Selamat Dal. menikmati kepada kita. Gini lo Dal. Gini. Dal. Jika kalian melakukan apa yang diucapkan oleh Anda, kita jamin wanita itu tidak akan disakiti oleh makhluk lain, apalagi tersentuh. Oh, di sini Kita yang saya mencium bau-bau kebencongan. Nah, Bau-bau pengecut. bau-bau banci. Tidak berani berperang, beraninya menculik. Dan Menawan. Buktinya, Permainan seperti itu, ya, itu sudah basi. buktinya kita menunjukkan pada kalian, memberitahu ini semua kepada kalian secara langsung. Bilang tuh ya sama Raja Bedor Kampala ya, sana ya, bilangin ya. Kalau memang dia seorang raja, bukan seperti itu cara mainnya. Hadap satu persatu, jangan main culik-culik seperti itu. Bau bencong tau nggak? pengecut. Kalian, ya, kita sudah memberi pilihan. Dan kalianlah yang menentukan. Ya, jika kalian ingin bertekuk lutut, ya sudah. Wanita, saya kembalikan dengan keadaan utuh. Ya, Saya memang semakin percaya diri bahwasanya memang pihak sana memang sedang ketakutan, akhirnya mencari cara bagaimana caranya menculik, dan secara tidak langsung dia itu sudah menelanjangi dirinya sendiri dengan kebodohan yang sedang dia lakukan. telanjang habis itu menikmati seorang wanita Dewi Lanjar Sari. Kita tidak peduli apa yang kau katakan manusia bodoh. Yang terpenting tadi sudah diberi dua pilihan. Jika kalian tidak ingin mengikuti perkataan dari Anda, ya sudah, wanita itu akan kita nikmati. Mudah bukan? Jadi sebelum kau mati dulu kan? Susah bicara dengan manusia bodoh. Yuk sikat ayo. Udah. Malas-malas nih. Tapi benar dia yang culik, Mas. Berkemungkinan besar. Astagfirullah ya Allah.
yang segera tadi kasih tahu. pagi, yang kemarin pagi. Itu biar berita ini menyebar ya. Ya Allah, semoga Dewi Lancarsari tidak terjadi apa-apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mas, siapa ini mas? Siapa ini mas? Kameranya yang nyalakan. Udah mas. Mas. Wah apa ini komplotannya mas? Hati-hati mas. Ini dari pihak apa? Tidur nang pawak. Kalau yang nyulik Dewi Lancarsari mas. Astagfirullah. Bentuk-bentukannya seperti ini bu ya. Iya mas. Hati-hati loh mas. Pawaknya gede. Kelihatan mas. Kelihatan. Perempuan apa ya? Astagfirullah. Assalamualaikum. Kita sama. Kita sama apa maksudnya? Ya, nama saya Kang. Bukannya saya tidak percaya. Saya baru bertemu, tiba-tiba menawarkan sudah sama. Seperti ini saja. Siapa namamu? Giro. Kok pilih salah satu dari teman saya? Mungkin biar ngobrolnya enakan. Silakan, Giro. Mas, masuk mas. Apa yang kau maksud? Sudah sama apa maksudnya? Perkenalkan dulu. Giro Sangkawa. Ya, saya Kasih. Putra. Saya mendengar ada manusia yang sedang meneruskan perjuangan leluhurnya. Apakah benar kau manusia itu? Perjuangan yang seperti apa dulu ini? Perjuangan yang leluhurnya sudah dia lakukan tempo dulu. Dan di masa dulu beliau mendapatkan kekalahannya. Dan sekarang cucunya akan menghancurkan dan melanjutkan perjuangan. Siapa namanya? Bantolo. Apakah benar? Ya. Kalau memang saya kenapa? Jika memang benar kau orangnya, di sini saya ingin mengajak kerjasama dengan dirimu. Tentunya dalam kerjasama ini, itu banyak menguntungkan dirimu. Nanti dulu. Kau ini siapa? Ya. Saya adalah sosok yang sangat membenci dengan Kampala. Saya sudah berselisih sejak lama dengannya. Dan saya juga ingin menghancurkan Kampala. Saya lebih banyak mengetahui Kampala dibanding dirimu. Dan di sini, jika kau mau ingin bekerja sama dengan saya akan menyebutkan banyak hal yang saya ketahui tentang Kampala. Sehingga kau dapat mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana kau bisa membuat saya percaya tentang apa yang telah kau ucapkan? Sedangkan di sini kita ada susahnya untuk membuat cerita yang suci.
Ya memang benar. Tidak ada susahnya membuat cerita seperti itu. Akan tetapi di sini saya berjanji, jika kau mau bekerja sama denganku, bukan hanya kemenangan saja yang kau dapatkan, kau pun akan menyelamatkan wanita yang sudah disandra olehnya. Malahan. Ya tahu kalau mungkin pihak dari sana. Jika kau masih berpikiran saya adalah dari pihak mereka, itu sangat salah. Saya malas dipermainkan. Kenapa? Di sini, saya tidak ingin mempermainkan dirimu sedikit pun. Saya berjanji, dan saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Jika kau mau bekerja sama denganku, saya akan memberikan informasi yang sangat berguna untuk dirimu, untuk mengalahkan Kampala. Dan kau dapat menyelamatkan wanita yang disandranya. Dan kau pun mengharumkan nama leluhurmu. Kejadian demi kejadian, menghadapi kejadian seperti ini bagi saya itu bukan 1 kali 2 kali. Kenapa sih saya tidak gampang percaya kepada makhluk? Saya capek dibohongi. Ya, saya paham. Saya datang mungkin di waktu yang salah. Karena kau sedang berhadapan dengan suatu musuh yang sangat besar. Dan memiliki kekuatan yang sangat hebat lah yang dikatakan. Dan saya tiba-tiba datang memberimu tawaran yang tidak masuk akal terhadap dirimu. Tapi tawaran ini, tawaran yang benar-benar menguntungkan untuk dirimu. Jika memang itu benar, mungkin adalah rezeki saya. Jika memang itu palsu, yang perlu kau harus ketahui, Saya capek dibohongi. Tenang saja. Capek dikecewain. Di sini, saya tidak ada niat sedikit pun untuk mengelabui kalian. Saya hanya meminta bantuan dan kerjasama kalian saja. apa buktinya jika memang kau ini benar-benar tulus? Apa yang ingin kau buktikan terhadapku? Kau yang menawarkan, kau harus yang membuktikan. Kenapa kau menanyakan kepada saya? Saya jamin jika rencana yang kita buat, kemenangan sudah jelas ada di pihakmu. Dan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Mendahului kodrat itu juga nggak boleh. Itu Tidak bukan baik. jaminan. Di sini, Jaminan itu jika yang rencana pasti. kita berhasil, Jaminan itu yang pasti, itu kan angan-angan. lalu apa jaminan yang kau minta terhadap saya? Yang pasti silakan kau minta. Kau ingin mendapatkan harta, itu pasti akan saya berikan. Saya tidak berbalik. Lalu, jaminan apa yang pasti yang kau inginkan? Kau mengenal dua makhluk yang menculik Dewi Lanjasari. Tentu saja saya mengenal semua pasukan dari Kampala. Siapa tadi namanya? Amdal Amdul. Amdal Amdul. Jika memang kau bukan pasukan dari mereka, apa kau berani memenggal kepala dua makhluk itu? Tentu saja, saya sangat berani memenggal kedua kepala makhluk itu. Saya akan menerima tawaran kerjasamamu jika memang kau bisa membuktikan itu. Tentunya, tapi di sini sebelum kau menerima tawaran kerjasama dariku, saya tidak akan bisa menceritakan apapun yang kau butuhkan. Maksudmu apa? Saya memiliki banyak informasi mengenai Kampala
yang sangat berguna dalam peperangan yang akan kau hadapi nanti. Daripada saya mengiyakan apa yang kau ucapkan itu sama saja saya bunuh diri. Kita di sini sama-sama saja posisinya. Ya itu sih terserah kamu. Saya hanya mengajak kerjasama agar semua urusan yang saya miliki dan urusan yang kau sedang tuju itu dapat terselesaikan. Apa sih urusanmu maksudnya? Saya hanya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Kampala. Itu saja, satu. Kedudukannya. Bukan. Lantas. Lantas mau apa? Apa yang dimiliki Kampala? Pohon. Bukan. Suatu pusaka. Itu saja. Ceritakan. Sebelum kau menerima kerjasama dengan saya tidak akan menceritakan sedikit pun. Jika kau menunggu saya memenggal kedua kepala itu. Kau mengajukan sebuah proposal untuk kerjasama, tapi kau tidak membocorkan kiri-kirinya. Kau bodoh apa? Saya akan menceritakannya. Gimana kamu tuh? Jika kau menerimanya. Saya tidak segampang itu. Nanti saya capek saya bilang. Lalu apa permasalahannya jika kau bilang menerima? Sedangkan tidak ada apapun di sini. Ya udah, saya terima. Jika kau sudah menerimanya kan, saya bisa menceritakan semua hal yang saya ketahui mengenai Kampala terhadap dirimu. Dan itu membuat diri saya semakin yakin. Cuma kata-kata menerima saja. Benar. Ya kamu ini baperan cuma kata-kata aja. Iya kamu nih. Di sini Tinggal cerita dulu. saya hanya meminta kepastian saja. Jika memang kau mau bekerja sama denganku, maka akan saya ceritakan rencananya. Coba saya akan cerna apa yang kau katakan. Baik. Di sini Bedor Kampala sedang menyiapkan sebuah rencana yang sangat besar untuk menghadapi kalian semua. Bedor Kampala sedang berusaha membangkitkan sebuah senjata-senjata yang sangat luar biasa untuk menghancurkan kalian semua. Senjata itu sudah lama terbengkalai dan mereka sekarang berusaha untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Ya, terus. Nah, di sini senjata itu terletak di gudang pusaka. Gudangnya Badar. Benar. Letaknya lumayan jauh dari Gingsing Wulung. Dan senjata itu akan dipindahkan pada esok hari. Esok. Dan rencana yang akan saya buatkan, jika kau mau bekerja sama dengan saya adalah kau dapat mengambil senjata itu sebelum senjata itu sampai kepada tangan Bedor Kampala. Kita hadang perjalanan pusaka itu menuju Gingsing Wulung. Kenapa kau tidak lakukan sendiri ya semua? Saya sudah berkali-kali mencobanya untuk mencuri pusaka itu. Pusaka itu bernama Tuding Noko Wulung. Tuding Noko Wulung. Saya sudah berusaha keras, tetapi selalu gagal. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat. Sedangkan Bedor Kampala sedang ada urusan denganmu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan cara mencuri atau mencegat, ataupun bisa jika tidak kau bisa menukarnya jika kau bisa. Di perjalanan menuju ke tempat Gingsing Wulung. Bagaimana saya bisa menukarnya sedangkan wujudnya saja saya tidak tahu. Iya. Bukan. Pernah lihat juga kan. Tongkat.
Tuding Nogowulung. Ya, tongkat yang berkepala naga itu. Itu pusakanya dari Bedor Kampala. Benar. Apakah itu pusaka teratasnya? Itu adalah pusaka utama yang dimiliki oleh Bedor. Kau menginginkan pusaka itu? Saya hanya menginginkan pusaka itu. Setelah kau mendapatkan pusaka itu, saya jamin, saya dengan mudah untuk mengalahkan Bedor Kampala. Dan kau dapat menyelamatkan wanita yang mereka sandra. Bukan hanya memenggal dua makhluk itu, Bedor Kampala saja akan saya penggal di hadapanmu jika saya sudah mendapatkan pusaka itu. Jadi kita yang ngambil, kamu yang ngabisin Bedor. Kita akan bekerja sama untuk mengambilnya secara bersama-sama. Tempatnya ada di mana? Di gudang pusaka. Benar. Perjalanannya itu kira-kira berapa? Untuk perjalanan dari Gringsing Wulung itu memakan waktu yang lumayan cukup jauh lah. Jadi Satu malam ada? tidak. Loh, cepat banget. Karena kita tidak tahu itu jam berapa pemindahannya. Pemindahan pusaka itu tepatnya akan dilakukan tengah malam. Kenapa kita tidak langsung menuju ke gudang pusakanya saja? Jika kita langsung menuju ke tempat gudang pusaka, itu sama saja kita menyerahkan diri kita. Berarti kita... Saya sudah berkali-kali mencoba masuk ke dalam gudang pusaka. Akan tetapi hasilnya, saya tidak bisa. Tentunya pusaka sehebat itu banyak sekali pengawalnya. Tentu. Maka dari itu, dalam penjangkatan itu, atau dalam pencurian itu, kita harus memerlukan sebuah rencana untuk mengambilnya. Atau bahkan jika kau bisa membuat benda yang sama seperti kau lihat tadi, kita bisa menukar. Waktunya kapan itu? Berarti kita menuju ke tempat jalan yang akan dilalui oleh mereka sebelum tengah malam tiba. Untuk mencari, berarti seperti ini. Jika memang saya mengiyakan kerjasama ini, untuk lokasi, untuk jalur jalan harusnya kau yang cari. Tenang saja, saya sudah menyiapkan semuanya. Saya sudah mengetahui persis jalur-jalur yang mereka akan lewati. Setelah itu, kita susun rencana. Apa saja yang harus kau lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Oh, hanya menceritakan manisnya saja. Pahitnya apa? Jika kita tidak berhasil mendapatkan itu, tentunya para pengawal akan menyerang kita. Jelas. Bisa kau dimakan langsung sama Bedor. Itu resiko. Saya sudah berusaha untuk mencurinya, akan tetapi syukur saya masih bisa lolos. Apakah Bedor Kampala jika tidak mempunyai pusaka Tuding Nogowulung itu tidak memiliki kekuatan yang hebat? Kekuatan yang dimiliki Bedor Kampala tanpa menggunakan tuding itu bukan seberapa. Saya pun sanggup melawannya tanpa menggunakan tuding itu. Jadi sejak dulu itu berarti. Nanti saya pikir-pikir dulu, saya rundingkan dulu, karena memerlukan musyawarah yang benar-benar halus. Baiklah, jika kau sudah menyetujui kerjasama ini, kau panggil saja. Saya sudah siap untuk melihat kehancuran dari Bedor Kampala. Baik, Semoga tidak ada dusta lagi. Tenang saja, saya tidak ada niat sedikit pun untuk mengkhianatimu. Baiklah Giro, kan saya perhitungan semuanya. Baiklah. Syukur bisa
sebelum peperangan itu terjadi, wanita itu harus kau lepaskan. Jika nanti malam waktu perjalanan pusaka itu dan berhasil mendapatkan tuding itu, malam itu juga akan saya selamatkan wanita itu. Nah, Bahkan akan saya hancurkan juga malam itu Bedor Kampala. itu wanita adalah istri raja, namanya Dewi Lanjarsari. Kalau kita menyelamatkannya nunggu nanti malam, terus bagaimana keadaannya? Tenang Iya, saja. nasibnya seperti apa? Saya yakin wanita itu hanya dijadikan sandera. Dan wanita itu hanya dijadikan sebagai bahan informasi mengenai dirimu. Dan pasukannya akan mereka lawan. Karena mereka sudah memperhitungkan semuanya. Siapa-siapa saja yang bisa digali informasinya agar bisa mengalahkan dirimu. Memang wanita itu hanya digunakan untuk mencari informasi. Benar. Saya jamin mereka tidak akan berani menyentuh, bahkan melukai. Mereka tidak akan berani. Kenapa kau ngomong demikian? Apa kau paham dari wataknya si Bedor? Tentu. Saya sangat mengenal Bedor Kampala. Tapi kamu tidak berani. Karena saya belum mampu untuk melawannya. Bukannya tidak berani. Jika saya tidak berani, tidak mungkin saya berusaha menyusup untuk mencuri ke dalam gudang pusaka. Saya berani melakukan itu. Berarti saya berani menentang Bedor Kampala. Benarkah apa yang kau ucapkan itu bisa dipegang? Silakan, kau lakukan apa saja yang kau mau. Jika yang saya ucapkan ini memang dusta. Kau sanggup ditandai oleh diriku? Silakan kau mau memberi tanda apapun terhadap diri saya. Silakan saja. Besar juga. Saya pastikan sekali saja kau membohongi saya, semoga saja tanda itu akan mencekikmu dan membunuhmu secara perlahan. Baiklah, saya berani seperti itu karena saya berani jamin setiap omonganku itu memang benar apa adanya. Ya, kamu buktikan saja. Saya akan merundingkan ini terlebih dahulu. Baiklah, jika kau sudah memutuskan, panggil saja saya. Terima kasih. Salam. Salam. Warahmatullahi. Baik teman-teman, ini tadi tiba-tiba ada dihadang makhluk ya ketika kita Ya. sedang melakukan pencarian Dewi Lanjarsari. Namanya Giro Sangkawa apa ya namanya? Iya, Giro Sangkawa katanya itu termasuk musuh bebuyutannya si Bedor Kampala. Menawarkan sebuah pekerjaan atau kerjasama. Katanya informasinya ini nanti malam akan ada perpindahan senjata ya, dari gudang pusaka milik kerajaan Bedor Kampala itu akan dibawa menuju ke kerajaan atau Gringsing Wulung lokasinya itu ya. Dan informasinya kekuatan yang sangat hebat yang dimiliki oleh Bedor Kampala itu adalah pusaka yang bernama Tuding Noko Wulung. Wulung. Gringsing Wulung, Tuding Noko Wulung. Wulung itu artinya apa sih, Mas? Artinya Wulung itu hitam, hitam. hitam agak keunguan. Oh, kayak degan wulung. Wulung. Iya. Nah, di mana waktu proses pemindahan dari pusaka Tuding Noko Wulung itu, ini sih baru katanya ya, kita suruh mengatur strategi untuk mengambil
atau menukarnya ya nanti kita belum tahu strateginya seperti apa ya. Ini benar atau enggaknya juga belum bisa dipastikan karena semuanya kan kita tidak tahu sana-sananya itu seperti apa ya. Ya saya ucapkan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini di sini sudah pagi banget Mas. Apa itu Mas? Mas itu suara apa sih? Gancet mas. Yang jangklong, yang itu loh. Jengklong wi Mas. Masa banyak banget sih. Sebentar lagi kita panen madu ini kayaknya ini. Apa Mas? Mana sih? Emang apa? Kawan madu. Mana Mas? Itu kayak suara jauh banget kok mas. Enggak, ini tahun madu ini. Jengklong ya. Sih, kita itu dulu teman-teman. Kita lanjut nanti ya. Oke, siap Mas. Panen madu. Aduh.